Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038 dengan di bawah prodi mata kuliah ekonomi pembangunan, di bawah dengan mata kuliah ekonomi makro di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, kita akan melakukan penjelasan tentang bab 10. Ayo kita bahas. Nah, pada bab 10 ini kita akan membahas tentang permintaan agregat I-model dengan IS dan LM. Nah, berdasarkan buku makroekonomi Gregory Mankiw, hubungan pasar barang dan pasar uang menentukan pendapatan nasional dan tingkat buka jangka pendek. Nah, ayo kita bahas. Yang pertama, kita menggunakan model ISLM. Nah, model makroekonomi jangka pendek itu dengan menggabungkan keseimbangan pasar barang IS dan pasar uang LM. Nah, pasar barang IS dan pasar uang LM ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi ekonomi, di mana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi perekonomian. Yang pertama yaitu pasar barang dan kurva IS. Kurva IS ini merupakan pasar barang atau kurva barang yang menunjukkan pasar barang yang menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan. Nah, pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan berasal dari hubungan antara investasi dan tingkat bunga, di mana menunjukkan pemotongan Keynesian menunjukkan keseimbangan antara output dan pengeluaran yang direncanakan. Nah, ini terjadi ketika produksi sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Misalnya, ketika produksi yang kita hasilkan seimbang atau sama dengan pengeluaran yang kita rencanakan, nah ini menunjukkan ada keseimbangan dalam pasar barang, yaitu pemotongan Keynes bersih, sehingga terjadi keseimbangan antara produksi yang kita terima dengan pengeluaran yang kita terima, sehingga pemotongan inilah yang menunjukkan adanya terjadi keseimbangan, yaitu pengeluaran yang direncanakan. Nah, tadi kan kita membahas nih jumlah produksi itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, bagaimana sih pengeluaran yang kita rencanakan itu bagaimana? Berapakah yang perlu kita lakukan? Nah, ini merupakan suatu total dari pengeluaran yang ingin dilakukan oleh pelaku ekonomi, terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, ini dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat muka, sehingga apabila pendapatan tinggi, maka konsumsi juga akan tinggi, investasi akan meningkat, dan pengeluaran pemerintah akan sedikit menurun, sehingga dengan tingkat bunga yang tinggi, maka konsumsi otomatis akan menurun, investasi juga akan menurun, dan pengeluaran pemerintah otomatis akan tinggi. Mengapa? Konsumsi akan meningkat, investasi akan meningkat, dan pengeluaran pemerintah akan meningkat. Ya, ini nih, apabila pendapatan dan tingkat muka menurun, maka ini akan mempengaruhi secara total dari total pengeluaran yang akan kita terima atau kita hitung tadi. Perekonomian dalam equilibrium terjadi ketika pendapatan sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Seperti contohnya, jika produksi tinggi maka persediaan meningkat, jika pengeluaran tinggi maka produksi akan meningkat. Begini, apabila produksi lebih tinggi, maka persediaan otomatis akan gudang. Teman-teman bayangkan saja, misalnya produksi 100 lebih di produksi minggu ini 300, sedangkan minggu kemarin hanya 200. Nah, otomatis produksi akan lebih tinggi daripada minggu kemarin kan. Nah, inilah yang menyebabkan persediaan minggu ini lebih besar
100 barang dibandingkan persediaan minggu kemarin. Nah, jika pengeluaran lebih tinggi, maka produksi lebih meningkat. Mengapa demikian? Otomatis belanja akan konsumsi atau investasi atau kebutuhan sehari-hari justru akan lebih tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan produktivitas meningkat itu dalam sektor pembelanjaannya. Nah, ini dilihat dari segi produsen. Dilihat dari faktor pandangan dari segi produsen. Selanjutnya itu kebijakan fiskal pembelian pemerintah, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan permintaan agregat, meningkatkan pendapatan nasional, dan terjadi efek pegandaan dalam perekonomian. Kebijakan fiskal itu berupa pajak. Nah, pajak ini dapat menurunkan pendapatan disposable, di mana konsumsi masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti studi kasus pemotongan pajak. Nah, kebijakan pemotongan pajak dilakukan untuk menstimulasi ekonomi. Contohnya saja pada masa Presiden Kenley dan George W. Bush, yaitu bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Nah, dalam hal ini, sebelum dilakukannya pemotongan pajak, kasus ini sangat gagal waktu itu karena masyarakat terlalu tinggi dalam pajak yang mereka terima atau yang mereka pajarkan, sehingga dalam segi pendapatan saja mereka sudah sangat dirugikan. Oleh karena itu, presiden pada masa itu, yaitu Presiden Kenneth dan George W. Bush, melakukan pemotongan pajak sehingga bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Nah, hal ini kebijakan yang mereka berikan itu sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat waktu itu karena dapat menstimulasi ekonomi menjadi lebih stabil dan pendapatan juga meningkat akibat pemotongan pajak yang lebih sedikit. Untuk itu, kesejahteraan masyarakat juga waktu itu sangat meningkat akibat dari pemotongan pajak tersebut. Yang ketiga itu tingkat bunga investasi dan kurva IS atau pendapat pasar barang, di mana apabila tingkat bunga tinggi maka investasi akan menurun. Mengapa demikian? Teman-teman bayangkan saja, apabila tingkat bunga tinggi maka kita akan lebih cenderung untuk menabung, benar kan? Karena itu dengan tingkat bunga yang tinggi maka investasi atau uang yang akan kita investasikan itu akan menurun otomatis karena kita akan lebih mementingkan untuk menabung karena tingkat bunga atau keuntungan yang kita terima lebih tinggi. Nah, apabila tingkat bunga rendah maka investasi akan meningkat. Itu otomatis apabila kita menabung terutama pada bank maka bunga yang kita terima akan sangat rendah kan, otomatis lebih baik untuk meraih keuntungan dari penabungan itu lebih baik kita investasikan saja, sehingga dengan pemikiran seperti ini investasi akan meningkat, otomatis kurva IS akan memiliki kemiringan negatif. Nah, perubahan kebijakan fiskal dan kurva IS itu peningkatan pengeluaran pemerintah, IS akan bergeser ke kanan. Nah, penurunan pajak juga menggeser IS ke kanan dan kebijakan kuantitatif menggeser IS ke kiri. Investasi dana pinjaman. Nah, ini juga berkaitan dengan pasar dana pinjaman. Tabungan menyediakan dana untuk investasi serta tingkat bunga menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di mana kurva IS ini pada pasar dana pinjaman, apabila teman-teman melakukan pasar dana pinjaman, maka tabungan penyediaan untuk investasi dan tingkat bunga untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi. Nah, tabungan ini berupa bentuk dana kan, seperti yang akan kita investasikan tadi, serta berupa bunga yang akan kita dapatkan. Otomatis tingkat bunga ini akan menyeimbangkan tabungan dan investasi yang akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada pasar uang dan kurva LM, di mana pasar uang adalah tempat bertemunya permintaan uang atau money demand
dan penawaran uang money supply dalam suatu perekonomian, di mana permintaan uang sendiri adalah berasal dari masyarakat dan penawaran uang sendiri adalah dikendalikan oleh bank sentral, di mana bank sentral Indonesia bank sentralnya adalah Bank Indonesia atau BI, kita kenal dengan Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Nah, catat sini. Yang kedua itu ada fungsi uang dalam pasar uang, di mana fungsi uang dalam pasar sendiri itu ada 3. Yang pertama, uang itu dapat digunakan sebagai transaksi. Yang kedua itu sebagai untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi, di mana transaksi ini biasanya untuk membeli jumlah barang atau jasa. Yang kedua itu untuk jaga-jaga, di mana untuk kebutuhan darurat, misalnya untuk kebutuhan sakit atau kebutuhan sosial. Yang ketiga yaitu ada spekulasi, adanya penyimpangan dalam kekayaan dalam bentuk uang. Nah, di mana permintaan uang sendiri atau money demand itu di permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin banyak uang yang dibutuhkan. Otomatis hubungannya akan menunjukkan positif. Nah, ini juga tingkat suku bunga juga dapat dipengaruhi dalam permintaan uang. Mengapa demikian? Jika suku bunga tinggi, maka orang lebih suka menabung atau investasi. Nah, jika suku bunga rendah, maka orang akan lebih suka memegang uang. Mengapa demikian? Karena jika suku bunga tinggi, orang lebih cenderung menabung dan melakukan investasi, karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang pasti dalam bunga tersebut. Nah, jika suku bunga rendah, mereka akan cenderung lebih memegang uang sendiri, atau mereka pegang uang menyimpan sendiri daripada mereka tabung atau mereka investasikan, sehingga hubungannya akan menunjukkan sifat negatif. Nah, oleh karena itu penawaran uang atau MS sendiri adalah ditentukan oleh bank sentral. Maka dengan bank sentral yang ditetapkan sebagai penawaran uang, maka akan bersifat tetap atau fix dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar uang sendiri terjadi saat permintaan uang sama dengan penawaran pasar. Nah, setelah permintaan uang sama dengan penawaran uang sama, maka akan terjadinya keseimbangan antara pasar uang. Nah, ini disebut di titik ini terbentuk, maka tingkat bunga akan seimbang, jumlah uang juga akan seimbang. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan juga akan seimbang, dan tingkat bunga otomatis akan seimbang. Sebenarnya kita mengenal dengan kurva LM. Kurva LM sendiri di mana pengertian kurva LM sendiri adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Apabila ini membuat pasar uang berada dalam titik keseimbangan, di mana pasar uang menunjukkan sisi positif dan keseimbangan bunga menunjukkan sisi negatif, maka dia akan membentuk kurva keseimbangan. Nah, teori dasarnya didasari oleh Keynes. Keynes sendiri menyebutkan bahwa kurva LM ini berasal dari teori profesional likuiditas oleh John Maynard Keynes, di mana bentuk kurva LM sendiri adalah terbentuk dengan menanjak atau positif dari atas ke bawah, dari kiri bawah ke atas seperti ini. Nah, artinya jika pendapatan naik, maka suku bunga juga akan naik. Jika pendapatan naik, maka suku bunga juga akan naik. Itu menunjukkan bahwa kurva tersebut menunjukkan positif, bentuk positif dari kurva LM. Nah, mengapa kurva LM sendiri menanjak atau menunjukkan sifat positif? Karena jika pendapatan naik, maka transaksi otomatis akan meningkat. Yang kedua itu karena permintaan uang akan meningkat. Yang ketiga itu karena sementara penawaran uangnya akan tetap, dan terjadinya kelebihan permintaan uang, suku bunga naik untuk menyeimbangkan keseimbangan kembali. Nah, presentasi kurva M sendiri sebagai M sama dengan Y sebagai pendapatan dan I sebagai suku bunga. Makanya keseimbangan terjadi antara penawaran bunga MS
sama dengan permintaan bunga MD, yaitu money demand, di mana money demand sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dan suku bunga. Nah, pergeseran kurva LM. Bagaimana apabila terjadi pergeseran kurva LM? Nah, pergeseran kurva LM itu bisa bergeser jika adanya perubahan penawaran uang. LM akan bergeser ke kanan. Hal ini terjadi jika jumlah uang yang beredar meningkat, karena dampaknya akan menyebabkan suku bunga turun dan ekonomi akan lebih ekspansif. Nah, begitu makanya hubungan antara pasar uang dan kurva LM ini sangat terpengaruhi, karena apabila pasar uang dengan keseluruhan permintaan dan penawaran, maka kurva LM yang berinterpretasi pada grafis dari keseimbangan pasar uang. Jadi kurva LM ini adalah peta dari keseimbangan pasar uang sendiri, karena penawaran dan permintaan uang akan mempengaruhi permintaan dari keseimbangan sendiri. Misalnya saja, kita contoh sederhanakan saja, misalnya pendapatan masyarakat, kita contohkan dalam hal sederhana saja. Misalnya, jika pendapatan masyarakat naik, maka otomatis orang akan lebih banyak uang untuk bertransaksi. Karena uang terbatas, maka bunga akan naik. Nah, pendapatan masyarakat pertama tadi naik nih, terjadi naik. Habis itu orang lebih butuh banyak uang untuk transaksi. Karena uang terbatas, maka suku bunga akan meningkat. Oleh karenanya itu, titik baru terbentuk dari kurva LM menjadi lebih tinggi atau lebih positif. Nah, kesimpulannya, pasar uang ini untuk menentukan tingkat bunga suku bunga dalam ekonomi. Dan kurva LM menunjukkan hubungan pendapatan dan suku bunga saat pasar uang seimbang. Karena itu, kurva LM menanjak karena meningkatkan pendapatan permintaan uang. Nah, untuk itu digunakanlah teori preferensi likuiditas. Nah, teori likuiditas ini menunjukkan keseimbangan pasar dari kurva LM tadi, di mana hubungannya antara tingkat bunga dan pendapatan pasar dari permintaan dan penawaran barang. Nah, teman-teman ingat nggak permintaan dan permintaan ini berasal dari siapa? Permintaan akan berasal dari kita dan penawaran uang akan berasal dari yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia saat ini. Nah, tingkat bunga dan pendapatan yang meningkat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran barang, permintaan uang, sehingga dimana tadi apabila investasi meningkat atau permintaan uang meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat, permintaan uang juga akan meningkat, sehingga apabila tingkat bunga meningkat, maka otomatis investasi juga akan menurun atau pendapatan juga akan menurun. Nah, inilah yang mempengaruhi kurva LM yang menunjukkan keseimbangan pasar. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara hal tersebut, maka otomatis likuiditas atau keseimbangan yang ingin kita terima tidak akan tercapai, atau kemungkinan akan terjadi kebalikan negatif. Nah, ini apabila terjadi ekstrim. Apabila untuk mencapai positifnya, maka kita akan mendapatkan keseimbangannya. Nah, selanjutnya kita menggunakan teori preferensi likuiditas, di mana masyarakat memegang uang untuk transaksi untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Permintaan yang uang meningkat ketika pendapatan naik. Nah, teman-teman ingat nggak tadi fungsi uang sendiri? Tadi yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga. Nah, disinilah uang ini sangat dengan suku bunga yang tinggi tadi, masyarakat otomatis akan berpikiran lebih baik mereka memegang uang sendiri. Nah, masyarakat, teman-teman ingat nggak tadi fungsi dari uang? Fungsi dari uang tadi salah satunya adalah sebagai alat transaksi dan sebagai alat jaga-jaga, betul nggak? Nah,
Kalau teman-teman setuju, nah masyarakat tersebut otomatis akan berpikiran, sebagai masyarakat awam nih kita, otomatis akan berpikiran, wah, saat bunga naik lebih baik kita memegang uang saja, memegang uang sendiri saja, daripada kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Otomatis akan seperti itu kan. Nah, apabila uang meningkat, tingkat bunga meningkat, otomatis masyarakat akan tergerak dong. Suku bunga tinggi, saya akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Otomatis saya akan lebih mementingkan untuk menabung atau untuk melakukan investasi. Ini sangat menguntungkan saya. Itu dari segi bagaimana saya untuk meraih keuntungan. Nah, maka itu inilah dari pengaplikasian sederhana dari teori preferensi likuiditas. Nah, permintaan uang meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat. Untuk mencegah terjadi over permintaan uang, maka pemerintah Bank Indonesia sebagai bank sentral akan turun tangan untuk menyelesaikan dan melakukan kebijakan mencegah hal ini terjadi. Selanjutnya, kita menggunakan studi kasus dari Paul Volcker, di mana diketahui oleh Federal Reserve pada akhir tahun 1970-an melakukan transaksi pengetatan moneter untuk menekan inflasi. Kebijakan ini mempengaruhi tingkat bunga. Nah, saat itu Federal Reserve pada akhir tahun 1970-an melakukan pengetatan moneter untuk menekan inflasi. Seadanya gini, apabila permintaan uang kita sedikit, maka nilai uang akan meningkat. Camkan satu itu. Yang kedua, apabila tingkat permintaan uang meningkat atau melebihi permintaan, maka akan terjadi inflasi, atau mata uang yang kita terima akan menjadi lebih rendah dengan barang yang akan kita terima lebih sedikit. Nah, inilah yang akan terjadinya inflasi. Untuk itu, Ketua Federal Reserve waktu itu melakukan kebijakan pengetatan moneter untuk mengurangi akibat dari akan terjadinya inflasi. Nah, kebijakan ini mempengaruhi tingkat bunga, di mana tingkat bunga saat itu dinaikkan, otomatis permintaan uang akan menurun dan terjadinya inflasi juga akan menurun. Pendapatan dan permintaan uang. Apabila pendapatan lebih tinggi, maka permintaan uang akan meningkat. Nah, jika uang beredar tetap, maka tingkat bunga akan naik. Kurva sendiri memiliki kemilikan positif seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser LM ke kanan, dan penurunan jumlah uang beredar akan menggeser LM ke kiri. Bank sentral sendiri akan mengontrol kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu persamaan kuantitas sendiri menunjukkan hubungan uang beredar dengan aktivitas ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi output dan tingkat bunga yang akan digunakan untuk memahami kurva LM. Nah, kesimpulannya, dalam equilibrium jangka pendek sendiri, equilibrium terjadi pada pemotongan kurva IS dan kurva LM. Tentunya itu camkan. Yang kedua itu menentukan tingkat pendapatan dan tingkat bunga, dan terakhir yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Baiklah, sekian. Apabila saya ada kesalahan dan pengucapan yang tidak jelas dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.